Oke, para pejuang CA, langsung aja kita bedah tuntas salah satu topik paling fundamental buat ujian Anda, strategi pendanaan korporat. Yuk kita kupas bareng-bareng, biar Anda siap banget menghadapi soal apapun yang muncul nanti. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Bayangin, perusahaan butuh duit buat ekspansi. Pilihannya cuma dua, jual sebagian kue kepemilikan ke orang lain, atau cukup pinjam duit dan janji bakal balikin. Keputusan ini, percaya deh, adalah jantung dari semua strategi keuangan. Ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu. Pelan-pelan kita bangun pemahamannya, sampai akhirnya kita lihat gimana sih perusahaan-perusahaan di dunia nyata beneran cari dana. Yuk kita langsung masuk ke bagian pertama. Gini, setiap perusahaan itu butuh bahan bakar buat tumbuh kan? Nah, cara mereka dapetin bahan bakar ini, entah itu dengan jual kepemilikan atau ngutang, bakal nentuin banget masa depan keuangan mereka. Oke, pilihan pertama ekuitas. Gampangnya gini deh. Anggap perusahaan itu sebuah kue. Kalau kita nerbitin ekuitas, itu artinya kita potong kue itu dan kasih ke orang lain. Nah, mereka ini sekarang bukan lagi tamu, tapi jadi ikut punya kuenya. Saham biasa ini, ibaratnya tiket masuk paling standar buat jadi pemilik. Kalau Anda pegang ini, Anda bukan cuma naruh duit, Anda itu ya pemilik perusahaan. Kecil atau besar porsinya tetap aja pemilik. Untung ikut seneng, rugi ya ikut nanggung. Terus, apa sih yang bikin saham biasa ini powerful? Ya ini, hak-haknya. Anda bisa ikut milih direksi, jadi ikut nentuin arah perusahaan. Nah, dan ini penting banget buat ujian. Catat ya, preemptive right. Gampangnya, ini hak antrian pertama. Kalau perusahaan mau jual potongan kue baru, Anda ditawarin duluan dah. Biar apa? Biar porsi kepemilikan Anda nggak makin kecil. Lihat deh perbandingannya, ini jelas banget trade-off-nya. Saham preferen itu kayak tamu VIP di pesta ya kan. Dapat hidangan duluan, diprioritaskan. Tapi saham biasa itu tuan rumahnya. Mereka yang nentuin pestanya mau kayak gimana. Jadi pilih mana? Jadi tamu VIP yang aman tapi nggak bisa ngatur-ngatur, atau jadi tuan rumah yang nanggung resiko tapi punya kuasa penuh? Nah, ini sering banget nih keluar di ujian. Kuncinya gini, dividen kumulatif itu anggap aja utang janji. Kalau perusahaan tahun ini nggak bayar, utang janji itu nggak hilang, tapi numpuk. Nanti harus dilunasin. Kalau yang non-kumulatif, ya kalau nggak dibayar tahun ini, ya udah, wassalam. Hangus, lupakan. Paham ya bedanya? Ini penting banget. Oke, cukup soal jadi pemilik. Gimana kalau kita nggak mau pusing jadi pemilik, maunya cuma minjemin duit aja? Nah, selamat datang di dunia utang. Di sini ceritanya beda. Ini bukan soal kepemilikan, tapi soal janji bayar. Tabel ini nunjukin plus minusnya dengan jelas. Utang itu kelihatannya enak. Kenapa? Bunga yang dibayar bisa jadi pengurang pajak, semacam dapat diskon dari pemerintah lah. Tapi ini pedang bermata dua. Kalau sampai nggak bisa bayar, risikonya fatal. Perusahaan bisa dilikuidasi. Beda sama ekuitas, nggak bayar dividen, nggak bikin perusahaan bangkrut. Inilah inti dari tarik ulur risiko di keuangan. Coba bayangin indenture ini kayak kitab sucinya perjanjian utang. Semua-muanya, dari A sampai Z tertulis di sini. Aturan mainnya gimana, bunga berapa, kapan bayar, apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin, semuanya ada di sini. Dan ini mengikat secara hukum. Nah, kalau di debenture ini beda lagi. Biar gampang, bandingin aja sama KPR rumah. Kalau KPR kan jaminannya jelas, rumahnya. Kalau di debenture, jaminannya cuma satu, kepercayaan. Reputasi perusahaan. Ini kayak kita minjemin duit ke teman baik, modal percaya aja. Jelas risikonya lebih tinggi, makanya biasanya imbal hasilnya juga lebih menggiurkan. Kalau sinking fund, ini simpelnya gini. Perusahaan bikin celengan khusus. Tujuannya buat nyicil lunasin utang obligasinya. Jadi tiap tahun mereka nabung di situ. Buat investor, ini kan bikin tenang ya. Kelihatan perusahaannya niat bayar. Buat perusahaannya sendiri, ini cara biar disiplin ngelola utang. Sekarang kita ngomongin covenants. Anggap aja ini sumpah janjinya si peminjam. Ada dua jenis. Yang positif, itu daftar wajib lapornya. Kayak saya janji akan menjaga keuangan tetap sehat. Nah, kalau yang negatif, itu daftar pantangannya. Saya janji nggak akan jual aset penting sembarangan. Semua ini tujuannya cuma satu, biar yang minjemin duit tidurnya nyenyak. Oke, tadi kan kita udah misahin jelas ya, mana ekuitas, mana utang. Anggap aja yang satu hitam, yang satu putih. Nah, sekarang kita masuk ke area abu-abu. Disinilah bagian serunya, di mana instrumen keuangan itu bisa jadi blasteran. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Saham preferen, dividennya tetap kayak bunga utang.
Kalau perusahaan bangkrut, dia dibayar duluan, kayak utang juga. Tapi dia nggak punya jatuh tempo, persis kayak saham. Jadi bingung kan? Ini sebenarnya masuk keluarga utang atau keluarga ekuitas? Jawabannya, ya dua-duanya. Dia itu hibrida, blasteran, punya sifat utang, punya juga sifat ekuitas. Makanya saham preferen ini jadi alat yang fleksibel banget buat perusahaan. Bisa ngisi ruang kosong di antara utang dan ekuitas murni. Nah, fokus ke sini. Ini langganan soal ujian nih. Anggap aja ini varian rasa dari obligasi. Ada obligasi konversi. Obligasi yang bisa berubah wujud jadi saham. Ada obligasi dengan waran. Ini kayak beli obligasi dapat bonus voucher buat beli saham murah. Terus ada put bond, yang ngasih investor tombol darurat buat jual balik obligasinya ke perusahaan. Terakhir ada obligasi pendapatan. Ini obligasi yang paling pengertian. Cuma bayar bunga kalau perusahaannya lagi cuan. Oke, kita udah belajar teorinya, udah kenal alat-alatnya. Sekarang, ayo kita pakai kacamata detektif. Kita intip, di dunia nyata, perusahaan itu dapat duit dari mana sih sebenarnya? Apa benar mereka sibuk terus nerbitin saham atau ngutang? Dan jawabannya mungkin bikin kaget. Ternyata sumber dana utama kebanyakan perusahaan itu bukan dari bursa efek loh, tapi dari kantong mereka sendiri. Yap, dari keuntungan operasional sehari-hari. Mereka baru lirik pendanaan luar, entah itu utang atau ekuitas, kalau duit internal mereka nggak cukup buat nutupin semua kebutuhan. Jadi takeaway-nya apa? Ini penting. Nanti kalau Anda analisis perusahaan, jangan langsung lihat utangnya berapa. Tapi lihat dulu seberapa sehat arus kas internalnya. Itulah jantungnya perusahaan. Menerbitkan saham atau obligasi baru itu seringkali cuma tambal sulam aja. Oke, ini kita sampai di pertanyaan terakhir, tapi ini pertanyaan keramat yang jadi debat kusir abadi di dunia keuangan. Kalau kita mau lihat struktur modal, kita harus pakai angka yang mana? Pakai harga KTP-nya, alias nilai buku yang ada di laporan keuangan, atau pakai harga di toko, alias nilai pasarnya sekarang? Hati-hati, pilihan Anda bisa ngubah total hasil analisis. Pertanyaan ini bakal ngejar Anda terus bukan cuma di ujian, tapi sampai nanti kerja. Nah, coba renungkan, menurut Anda, mana yang lebih jujur?